Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalatul Fitriah, NPM 21206011094. Saya dari kelas K1 Berdata, dan sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan analisis saya dari kasus yang telah dibacakan oleh teman saya di kesempatan sebelumnya. Jadi menurut saya, dari kasus yang telah dibacakan teman saya itu terdapat 5 pokok permasalahan. Yang pertama adalah mengenai pembagian waris yang dibagikan kepada 8 orang, yakni ibu dan 7 orang anak, yang mana menggunakan waris perdata. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembagian penguasaan waris sepihak. Yang ketiga adalah mengenai pemalsuan tanda tangan akta hibah yang dibantu oleh notaris dengan cara memalsukan cap jempol. Yang keempat mengenai penyelesaian waris tersebut, dan yang kelima mengenai perlindungan terhadap para ahli waris. Kemudian yang penjelasan, yang pertama adalah sistem hukum kewarisan perdata itu tidak membedakan antara seorang istri ataupun seorang suami maupun anak perempuan maupun dari anak lelaki. Jadi di hukum perdata itu tidak memandang adanya pembagian yang berbeda, tetapi sama rata. Hal ini tuh sesuai pada pasal 832 KUH Perdata, yang mana tata cara pembagian tersebut itu diatur di dalam pasal 1079 KUH Perdata. Kemudian yang kedua mengenai penguasaan harta sepihak itu terdapat pada pasal 838 KUH Perdata, yang mana pasal itu berisi siapa-siapa sih yang tidak patut untuk menjadi ahli waris. Yang pertama adalah mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Kemudian yang kedua adalah mereka yang dengan putusan hakim pengadilan dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai hukuman di atas 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat warisan. Kemudian yang kelima adalah mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris. Tersangka atau paijem yang berkeinginan untuk menguasai harta sepihak memanglah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena ia disimpulkan telah melanggar pasal-pasal yang disebutkan tersebut, yakni 838 KUH Perdata. Namun, ia juga masih diperbolehkan untuk mendapatkan bagiannya di dalam warisan tersebut, karena pada dasarnya di hukum perdata itu mengutamakan sistem kekeluargaan yang mana terdapat unsur pemaaf. Namun, apabila mereka itu dapat membuktikan bahwa paijem benar-benar bersalah, maka paijem juga dapat dikategorikan. Namun ia juga masih diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut dikarenakan kasus ini merujuk pada hukum perdata yang mana mengutamakan suatu kekeluargaan yang memungkinkan unsur pemaaf. Namun apabila terdapat bukti yang kuat mengenai segala tindakan yang telah dilakukan oleh paijem, maka bisa jadi pula waris untuknya juga dibatalkan. Kemudian yang ketiga mengenai notaris yang nantinya terbukti membantu paijem untuk memalsukan tanda tangan menjadi cap jempol ibunya yang sedang sakit, maka untuk itu sang notaris juga dapat dikenakan hukuman berupa pemalsuan dokumen dan pembuatan surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUH Pidana. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian mengenai sengketa waris dapat diselesaikan melalui 2 cara, yaitu kekeluargaan atau mediasi dan juga pengadilan. Cara mediasi merupakan langkah pertama yang ditempuh melalui jalur kekeluargaan, yang mana pada proses ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses perundingan di antara dua pihak yang bersengketa, dan bisa dikatakan semua perkara yang masuk ke dalam pengadilan wajib menempuh jalur mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Yang kedua adalah jalur pengadilan. Dalam hal waris, pada pasal 834 KUH Perdata, ahli waris dapat mengajukan gugatan ketika ia merasa kepentingannya dirugikan, penguasaan seluruh atau sebagian harta peninggalan. Namun pada asas pembuktian yang berlaku, hukum perdata mengatakan bahwasanya siapa yang telah mengajukan gugatan, berarti dialah yang harus membuktikan melalui alat bukti. Hal ini termaktub dalam pasal 163 HIR. Dan terdapat pula beban pembuktian merupakan kewajiban salah satu pihak dalam rangka membuktikan dakwa yang dikemukakan dalam persidangan. Dan pasal 164 HIR itu menyebutkan mengenai alat bukti. Yang pertama adalah bukti tulisan, yang kedua bukti dengan saksi, yang ketiga persangkaan, dan yang keempat pengakuan dan sumpah. Kemudian yang terakhir adalah mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris. Terdapat peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris menurut KUH Perdata
adalah suatu perbuatan melawan hukum dan ahli waris memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 1066 KUH Perdata, yakni hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Selanjutnya yang diatur dalam pasal 833 KUH Perdata, yaitu pemindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan hak hereditas possession yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya dan harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah, yang juga diatur dalam pasal 834 KUH Perdata. Akibat hukum yang timbul dari peralihan harta sepihak tanpa disepakati oleh ahli waris lainnya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana pasal 1365 KUH Perdata, yang mana perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melawan hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Zahra dengan NPM 2120601092. Saya dari Hukum Perdata kelas 1. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan analisis kasus hukum perdata yang sudah teman saya paparkan sebelumnya. Dalam hukum waris perdata berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka harta, hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya sepanjang hak dan kewajibannya tersebut termasuk ke dalam lapangan harta kekayaan atau yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, apabila harta warisan tersebut ingin dibiarkan, maka harus dengan persetujuan semua ahli warisnya. Pada kasus ini, tidak terjadi pembagian harta warisan, yang mana harta tersebut hanya dikuasai oleh salah satu ahli warisnya yang bernama Tuan Pajem. Tuan Pajem, yang setelah ini disebut sebagai tergugat, melakukan perbuatan sewenang-wenang seolah berkuasa sebagai pemilik atas harta peninggalan tersebut. Tergugat melakukan tindak pemaksaan dan pemalsuan serta mengelabui adiknya. Tergugat juga kerap kali melakukan perbuatan curang yang dinilai fatal dengan memperdaya ibunya yang sudah sakit-sakitan berbaring di tempat tidur, tidak bisa jalan, bicara, dan tidak bisa lagi tanda tangan karena tangannya yang tremor. Untuk membuat surat hibah wasiat demi kepentingan dan benefit dirinya sendiri yang merugikan ahli waris lainnya, tergugat mempersiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk mendatangkan notaris dan ibunya dalam membuat surat hibah wasiat tersebut. Perbuatan curang yang dilakukan oleh tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam pasal 1356 KUH Perdata, yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. M. Bashir berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, juga bertentangan dengan kesusilaan, kepantasan, dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut sangat merugikan ahli waris yang lain, sebab tergugat menyalahgunakan dan melakukan penyimpangan dari tujuan awal. Untuk menjawab pertanyaan, apakah tergugat dinyatakan bersalah dan bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk para ahli waris yang dirugikan, akan saya jawab dengan pernyataan berikut. Menurut teori hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris, terdapat suatu hak yang bernama hereditas possession, yaitu hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya. Dan dalam pasal 838 KUH Perdata menjelaskan tentang siapa saja yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan. Pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Kedua, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal dunia. Ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si meninggal dunia untuk membuat atau mencabut surat warisnya. Dan yang keempat, mereka yang menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Tergugat tentu saja dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyalahgunakan haknya sebagai ahli waris dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi dalam kasus ini hakim dapat memutuskan bahwa si tergugat tetap dapat menerima ahli warisnya, hak warisnya, karena lingkup dalam kasus ini adalah hukum perdata, yang mana hukum perdata mengutamakan unsur pemaafan dan kekeluargaan.
walaupun tindak si tergugat termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum yang melanggar ketentuan pasal 838 KUH Perdata. Tetapi, jika ada bukti yang cukup kuat mengenai tindakan yang telah dilakukan, seharusnya tergugat tidak patut menerima bagian dari harta warisannya dan tidak berhak menjadi ahli waris. Jadi, tergugat dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 838 KUH Perdata dan perlindungan hukum yang diberikan adalah hak hereditas petition karena hukum perdata sangat melindungi hak-hak ahli waris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cingdania Mardewi, NPM 2120601097. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis saya terkait kasus yang saya dapat, yaitu kasus tentang hukum waris. Berdasarkan kasus di atas, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata, cara mendapatkan waris dibagi menjadi dua, yaitu satu sebagai ahli waris dalam undang-undang, yang kedua karena ditunjuk di surat wasiat atau testamen. Dalam kasus di atas, yaitu Yanto sebagai bapak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan surat wasiat dan meninggalkan seorang istri dan ketujuh anaknya. Artinya seluruh hartanya jatuh ke tangan istri dan anak-anaknya dengan jumlah yang sama dan bagiannya masing-masing. Namun salah satu anaknya bernama Paijem ingin menguasai hartanya secara sepihak dengan cara menggelapkan surat hibah dan mempengaruhi salah satu adiknya yang bernama Saron dan ditujukan untuk diperdaya dan dicurangi. Ia juga memaksa dan mencederai ibunya untuk dipaksa cap jempol di depan notaris, padahal ibunya sedang terbaring lemah. Untuk anak-anak yang lain dapat meminta perlindungan hukum kepada bantuan hukum, yaitu kepada penegak hukum. 4 penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kehakiman. Sang pelaku yang bernama Paijem dinyatakan bersalah dan tidak patut untuk dijadikan ahli waris sesuai dengan Undang-Undang 838 KUH Perdata. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyelesaian kasus waris ini? Apakah pelaku dinyatakan bersalah? Menurut saya, pelaku dinyatakan bersalah karena pelaku melakukan tindakan yang melawan hukum, yaitu dengan cara menggunakan segala cara seperti menggelapkan, memalsukan surat hibah, hak milik dan surat wasiat, serta mengelabui salah satu dari adiknya dan juga memperdaya serta mencederai ibunya yang sedang terbaring lemah dalam kondisi sakit di tempat tidur dan memaksa ibunya menandatangani surat akte hibah dengan cara memanfaatkan cap jempol dari ibunya. Dalam kasus ini, pelaku dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karena tidak mewaris sesuai dengan pasal 838 KUH Perdata terkait beberapa poin yang disebutkan, yaitu mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris tidak patut menjadi ahli waris. Bagaimana bentuk perlindungan hukum untuk para ahli waris yang dirugikan? Secara umum, syarat syahnya perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, di antaranya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Perjanjian juga dapat dibatalkan karena suatu sebab yang palsu sebagaimana ketentuan dalam pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Apabila perjanjian di bawah tangan terbukti secara sah dipalsukan tanda tangannya, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak. Selain secara perdata, pemalsuan tanda tangan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 263 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, maka pemalsuan tanda tangan pada perjanjian bawah tangan dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun apabila memenuhi unsur-unsur sebagai ketentuan dalam pasal. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amelia Kurnia Permata, NPM 2120601087, akan mempresentasikan hasil analisa kasus waris. Apakah pelaku dinyatakan salah? Menurut saya, Paijem dan Saron dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut melawan hukum, terdapat ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata. A. Adanya perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Paijem dan Saron melakukan suatu perbuatan, yaitu Paijem yang menggelapkan, memalsukan surat hibah, hak milik dan surat wasiat, dan Saron
memperdaya atau mencurangi, memanfaatkan ibunya sendiri, yaitu Yanti yang sedang sakit. Lalu Paijem memaksa ibunya untuk menandatangani surat akta hibah di depan notaris dengan cara memanfaatkan cap jempol dari ibunya agar dapat menguasai harta warisan secara individu dan sepihak. Perbuatan tersebut melawan hukum, maksudnya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang. B. Adanya kesalahan, suatu yang menimbulkan pertanggungjawaban secara hukum karena terbukti adanya unsur kesengajaan dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Paijem dan Sharon dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatan akan timbul suatu kerugian bagi pihak lain. C. Adanya kerugian, bahwa akibat dari perbuatan Paijem dan Sharon menimbulkan kerugian yang diderita oleh Yanti atau ibunya dan anak-anak lainnya, yaitu hilangnya hak ibu dan saudara-saudaranya dalam harta warisan atau harta peninggalan bersama. D. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebab dari perbuatan Paijem dan Sharon yang melakukan tindakan dengan curang dan melakukan pemaksaan serta pemalsuan surat hibah yang berakibat hilangnya pembagian harta warisan. Sesuai dalam pasal 1112 ayat 1 KUH Perdata, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan karena terjadi sesuatu paksaan dan dilakukan penipuan oleh seseorang atau beberapa ahli waris, sehingga ibu dan saudara-saudaranya mengalami kerugian. Sebagai ahli waris surat hibah yang dibuat dengan paksaan, Paijem memaksa ibunya untuk menandatangani surat akta hibah di depan notaris dengan cara memanfaatkan cap jempol dari ibunya tersebut agar dapat menguasai harta warisan secara individu atau sepihak. Dalam akta hibah yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan cacat hukum jika A. Tata cara pembuatannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar pasal 16 ayat 1 huruf L dan M. B. Terdapat pelanggaran yang dilakukan sebagaimana disyaratkan dalam kompilasi hukum Islam, yaitu harta yang dihibahkan oleh pemberi tidak boleh melebihi dari sepertiga harta milik pemberi hibah. Pemberi hibah dalam keadaan sehat seperti Ibu Yanti yang sedang sakit tidak bisa memberikan hibah dan Sharon tidak boleh memaksa. C. Dalam hal pemberi hibah dalam keadaan sakit menuju kematian, pemberian hibah oleh pemberi hibah memerlukan persetujuan ahli waris. Surat yang palsu. Pada KUH Perdata pasal 1335, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Terdapat larangan yang disertai sanksi, yaitu suatu kebatalan hibah yang didapat dilakukan melalui ajuan gugatan yang menggunakan materi pokok pembatalan hibah. Dengan begitu, Sharon telah menyalahi aturan sesuai dengan pasal 838 KUH Perdata, yaitu yang tidak patut mewaris adalah mereka yang telah menggelapkan, merusak, memasukkan surat wasiat pewaris. Bentuk perlindungan hukum untuk para ahli waris yang dirugikan. Dalam suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris. Dalam hibah ini seharusnya Paijem mempertimbangkan ibu dan adiknya. Dalam hal ini Paijem membuat surat di hadapan notaris mengenai ia siap bersedia menerima hibah dari ibunya, tetapi pada kenyataannya meskipun sudah melakukan tindakan preventif tetapi tidak berpengaruh karena sudah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Paijem yang mengakibatkan kerugian bagi ibu dan saudara-saudaranya, di mana akta hibah tidak sesuai hukum yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan untuk melindungi ibu dan saudara-saudaranya yaitu tindakan represif. Dengan tindakan represif dengan cara upaya hukum, yaitu ibu dan saudara-saudaranya mengajukan gugatan di pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum atas kerugian yang diterima. Hukuman bagi Sharon. Hukuman bagi Sharon pada pasal 263, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memaksa surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Sharon dan Paijem memenuhi unsur pasal ini. A. Surat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang. Dalam hal ini berakibat pemalsuan surat yang dibuat oleh Paijem dan
Paijem, yaitu membuat akta hibah menimbulkan hak bagi penerima hibah yaitu paijem untuk menguasai harta bersama dan merugikan ibu dan saudara-saudaranya. B. Dalam hal akibat dari perbuatan paijem maka lahirlah akta hibah. Seharusnya paijem meminta persetujuan dari adiknya. Surat tersebut digunakan sebagai bukti akibat suatu perbuatan atau peristiwa. Surat hibah di mana perbuatannya dilakukan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan perbuatan surat, memalsukan surat, dan pemalsuan tanda tangan Penyelesaiannya. Sengketa ini muncul karena terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga perlu adanya keadilan. Prosedur gugatan warisan yang saya kutip dari situs resmi Pengadilan Agama Pelai Sengketa ini muncul karena terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga perlu adanya keadilan. Prosedur gugatan waris yang saya kutip dari situs resmi Pengadilan Agama Pelaihari, Kalimantan Selatan. A. Gugatan waris diajukan ke pengadilan agama yang dilaksanakan oleh penggugat sebagai ahli waris dan membawa bukti kematian pewaris dan dokumen seperti akta, sertifikat, dan informasi yang terperinci. B. Pengajuan gugatan waris diajukan ke pengadilan agama jika objek sengketanya barang, tetapi jika barang sengketa menyebar, maka penggugat memilih salah satunya pengadilan agama di mana objek sengketa waris itu berada. C. Proses sidang dilakukan melalui cara perdamaian terlebih dahulu, lalu mediasi jika hadir dalam persidangan dengan bebas memilih mediator dari hakim tanpa pungutan biaya, dan setelah dilaksanakan proses mediasi dan ternyata damai, maka akan dibuat akta perdamaian dalam putusan majelis hakim. Tetapi jika tidak damai, maka pemeriksaan gugatan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, republik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis, dan putusan. Saya Putri Intan Marsela Abeng, NPM 2110601027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus tentang hukum keperdataan ahli waris mengenai kasus satu keluarga di mana kepala keluarga ini telah meninggal dunia dan memberikan hak warisnya kepada anak-anaknya dan istrinya. Pada kasus tersebut saya menemukan satu anak yang merupakan melakukan kesalahan dan merupakan itu sesuatu yang melawan hukum. Mengapa dikatakan melawan hukum? Karena anak ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dan telah diatur sesuai dengan aturan-aturan yang ada mengenai mengenai hukum kewarisan. Pihak ini dinyatakan salah dan melakukan tindakan hukum yang tidak baik sesuai dengan pasal 1365 KUH PER tentang melawan hukum. Seseorang yang melawan hukum keperdataan dan dapat merugikan orang lain. Lalu cara penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu dengan cara negosiasi yang terlibat untuk orang-orang yang terlibat dan pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan cara negosiasi tersebut. Jika cara negosiasi ini tidak dapat diselesaikan atau tidak ada ujungnya, untuk bisa melanjutkan permasalahan ini kepada pengadilan. Pada kasus tersebut, si paijem ini ingin membuat akte hibah untuk keperluannya dia karena dia ingin menguasai hak kewarisan tersebut, padahal itu merupakan suatu tindakan yang salah. Dan dalam pembuatan akte ini harus sesuai dengan persetujuan dengan orang-orang yang mendapatkan ahli waris tersebut. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka akte tersebut tidak bisa dibuat dan tidak bisa diperbuatkan sesuai dengan pasal 1320 KUH PER, di mana dia berbunyi, jika syarat-syarat objektif tidak terpenuhi, maka akte ini tidak bisa dibuat atau dibatalkan demi hukum. Seorang ahli waris ini harus mempunyai persetujuan lain dari ahli waris yang lainnya jika dia ingin melakukan satu tindakan mengenai hak waris tersebut.
di mana ahli waris yang lain pun memiliki hak dan kewajibannya dalam mempunyai hak waris tersebut sesuai dengan pasal 832 ayat 1 yaitu yang berhak mendapatkan waris yaitu saudara atau orang lain sesuai dengan undang-undang atau suami istri yang sudah lama. Maka dari itu, jual beli tanah itu bisa dapat dilakukan jika dapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan keluarga yang ada. Perlindungan hukum yang akan didapatkan yaitu sesuai dengan aturan-aturan yang ada mengenai hukum waris dan dapat dilindungi oleh keadilan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih. Kasus ini merupakan salah satu contoh dari kasus penguasaan harta warisan secara sepihak, di mana pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta warisan yang mana pastinya tidak adil menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku melakukan penyelewengan dengan cara penggelapan ataupun pemalsuan surat hibah, hak milik, dan juga surat wasiat. Kemudian selain itu juga melakukan pengelabuhan kepada saudaranya dan melakukan pemaksaan penandatanganan akta hibah di depan notaris dengan cara memanfaatkan cap jempol ibunya yang sedang sakit, merupakan salah satu contoh dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang mana tiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka diwajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu atas kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika pertama, perbuatan itu harus melawan hukum. Maksudnya, perbuatan itu harus melawan hak orang lain, melawan kewajiban bagi dirinya sendiri, dan juga melawan kesusilaan yang baik. Yang kedua, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian imaterial. Yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan kesalahan, baik dilakukan secara dolus ataupun kesengajaan, ataupun dilakukan secara kulpa atau kelalaian. Dan yang keempat, perbuatan tersebut harus ada hubungan kausalitas ataupun hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dapat merubah mekanisme dari pembagian harta warisan sesuai dengan pasal 838 KUH Perdata yang mengatur tentang orang yang tidak berhak menjadi ahli waris ataupun orang yang tidak patut mendapat harta warisan. Yang pertama, mereka yang telah dipersalahkan karena telah melakukan pembunuhan ataupun melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan secara fitnah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris ini telah melakukan dengan kesalahannya, yang mana kesalahan ini dihukum dengan penjara selama 5 tahun ataupun lebih. Dan yang ketiga, mereka yang telah dengan kekerasan ataupun perbuatan untuk menghalangi pewaris dalam melakukan surat wasiat. Dan yang keempat adalah mereka yang melakukan penggelapan, kemudian merusak dan melakukan pemalsuan dari surat wasiat si pewaris. Nah, dari kedua pasal ini bahwa terlihat jelas jika pelaku paijem dinyatakan bersalah dan dikategorikan sebagai orang yang tidak patut menjadi ahli waris ataupun mendapatkan harta warisan. Namun karena hukum perdata erat kaitannya dengan hukum kekeluargaan dan terdapat unsur pemaafan di dalamnya, maka bisa saja si paijem masih dapat menerima harta warisan. Dan jika
terdapat bukti yang kuat yang dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Paijem, maka harta dari pembagian waris yang diterima ataupun bagian Paijem dapat dibatalkan, seperti itu. Nah, tidak berhenti pada ranah perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Paijem dengan cara pemaksaan penandatanganan akta hibah di hadapan notaris ini dapat merambah pada hukum pidana. Notaris yang membantu melancarkan ataupun membantu perbuatan Paijem dalam hal ini dapat terkena pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat yang menimbulkan hak dan merugikan orang lain akan terancam dengan penjara selama 6 tahun. Untuk ahli waris yang dirugikan, maka dapat menuntut Paijem di meja hijau sesuai dengan pasal 834 KUH Perdata guna mempertahankan atau memperjuangkan hak warisnya. Namun, usaha tersebut dilakukan setelah adanya mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang mana akan mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Nah, semua sengketa atau kasus perdata yang masuk pada ranah pengadilan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan mengenai pokok perkara. Maka perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan ini terdapat dalam pasal 1066 KUH Perdata yang mana merupakan hak untuk melakukan pemecahan harta warisan, dan juga terdapat dalam pasal 833 KUH Perdata yang mana merupakan pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, dan juga terdapat hak hereditas petitio, yakni merupakan hak untuk menuntut di pengadilan guna memperjuangkan hak warisnya, dan juga si penggugat ini wajib melakukan pembuktian bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah sesuai dengan pasal 834 KUH Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafidiati dari kelas Hukum Perdata K1. Yang awal saya akan menerangkan apa itu hukum waris. Sebelumnya, hukum waris adalah menurut perdata yaitu hak dan kewajiban seorang mengenai harta kekayaan akan beralih kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Bagiannya harus diberikan sesuai persetujuan waris, pewaris ataupun berdasarkan KUH Perdata. Namun, salah satu anak pewaris bernama Paijem yang ada diterangkan pada video sebelumnya ingin memiliki seluruh waris secara sepihak dari seluruh warisan untuk saudara dan ibunya. Paijem melakukan tindakan pemalsuan, penggelapan, hingga pemaksaan demi mendapatkan surat paigibah, surat wasiat, dan sebagainya untuk mendapatkan seluruh harta waris secara sepihak. Paijem telah menimbulkan kerugian dengan perampasan hak secara paksa dari para ahli waris yang sah. Setiap ahli waris yang mendapat kerugian akibat Paijem memiliki hak hereditatis petition, yaitu hak menggugat seseorang atau ahli waris lain yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya. Sesuai pada pasal 838 KUH Perdata yang berisi bahwa seorang ahli waris dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan jika yang dipersalahkan telah melakukan kejahatan terancam hukuman penjara 5 tahun, dan diatur pula pada ayat 3 yang berisi bahwa mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si meninggal dunia untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Dan di ayat 3 juga diterangkan mereka yang menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat wasiat si yang meninggal. Sesuai pada pasal ini, maka Paijem bersalah dan dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena telah melanggar pada pasal 848 KUH Perdata. 838 KUH Perdata masalah. Tetapi sesuai pada hukum perdata yang memiliki unsur kekeluargaan, misalnya dapat mengulang unsur pemaaf, yaitu melalui mediasi, hingga jika tidak bisa diselesaikan maka harus menggunakan jalur yang lebih ke arah dengan hukuman yang lebih berat.
Meski begitu, apabila Pak Ijem secara terbukti melakukan tindakan tersebut sehingga harusnya sesuai pada pasal 8038 KUH Perdata tidak berhak menjadi ahli waris, Pak Ijem dinyatakan bersalah dan perlu berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai KUH Perdata kepada yang dirugikan, yaitu ibu dan saudaranya. Kerugian yang ditimbulkan Pak Ijem karena telah melakukan perbuatan melawan hukum diatur di pasal 1365 KUH Perdata, di mana Pak Ijem berkewajiban mengganti kerugian akibat kesalahannya. Perlindungan hukum bagi korban dapat menggunakan pasal 1066 KUH Perdata dengan menuntut pemecahan harta peninggalan, dan juga pada pasal 833 KUH Perdata hak waris bagi ahli waris yang sah setelah pewaris meninggal dunia. Dengan ini, pihak korban dapat menuntut pertanggungjawaban dari Pak Ijem dan juga menuntut kerugian yang dapat diberikan oleh Pak Ijem setelah perbuatan dilakukan Pak Ijem yang dinyatakan bersalah sesuai pada pasal 838 KUH Perdata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.